Sungguh indah Sungai Batanghari, mengalir jauh sampai ke muara. Terima kasih sudah hadir Bapak Gubernur Jambi, memberikan motivasi dan semangat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Al-Haris Sos Enghum, para kepala dinas dari pemerintah Provinsi Jambi, Bapak Dirut BPD PKS yang diwakili oleh Pak Sunari, Dirut PTPN 6, ada Pak Dwi dan Pak Iswan. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan pengurus GAPKI pusat maupun cabang, dan hadir hampir seluruh cabang Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. Khususnya yang saya hormati tuan rumah GAPKI Jambi, GAPKI Bengkulu, dan GAPKI Sumatera Barat. Para pengurus asosiasi petani, saya lihat ada Aspekpir, ada Kasindo, Samade, para pimpinan perusahaan, para narasumber, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghadiri acara Andalas Forum yang ketiga. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi selaku Ketua Panitia bahwa Andalas Forum ini adalah forumnya GAPKI se-Andalas, dan diharapkan dengan forum ini bisa menjadi wadah, bisa menjadi sarana untuk bertemunya seluruh stakeholder kelapa sawit, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, petani, mitra usaha, dan sebagainya. Sehingga dalam forum ini diharapkan bisa saling berdiskusi, saling membahas berbagai permasalahan, serta tentunya yang paling penting adalah mempromosikan kelapa sawit kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. Sehingga pemahaman kelapa sawit bagi masyarakat luas makin baik. Ini sejalan dengan tema yang diangkat oleh Andalas Forum yang ketiga ini, yaitu menjaga keberlanjutan industri sawit sebagai industri strategis Indonesia yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah apakah sawit kita sudah berkelanjutan, sehingga kita perlu jaga, gitu ya. Bapak Ibu sekalian dan hadirin semua, sebenarnya yang paling gampang kalau kita membicarakan keberlanjutan, hampir semua teori sustainability itu mengatakan bahwa asas keberlanjutan itu selalu bicaranya ada tiga, ya, triple P, yaitu adalah people, profit, dan planet, kan gitu. Jadi banyak orang salah persepsi bahwa yang namanya sustainability, keberlanjutan itu hanya masalah lingkungan, ya. Padahal kalau kita bicara keberlanjutan, bicara sustainability itu ya harus tiga-tiganya harus kita jadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Profit, people, dan planet. Profit artinya ya usaha kita harus untung,
ya, usaha kita tidak boleh rugi, ya. Karena kalau usaha kita rugi, kita tidak bisa berlanjut, ya. Ini penting, usaha sawit yang sudah berjalan 106 tahun ini juga tetap harus dijaga dan tetap harus menghasilkan profit. Dengan demikian kita bisa menjaga juga people atau karyawan. Ya. Kalau perusahaannya bisa berjalan terus, maka karyawannya juga akan menikmati kesejahteraan sejalan dengan berkembangnya perusahaan. Apalagi industri sawit ini melindungi menjadi tempat jutaan pekerja, karyawan yang mencari nafkah untuk keluarga mereka sehari-hari. Dan yang terakhir baru kita bicara planet, artinya industri ini harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek sosial, aspek-aspek keberlanjutan lainnya, ya. Sehingga sekali lagi bahwa kalau kita bicara industri sawit, mestinya kita sudah mengimplementasikan ketiga aspek tadi, yaitu profit, people, dan planet. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apakah sudah berkelanjutan, sustainability itu selalu dinamis. Jadi tidak pernah ada yang namanya sustainability itu adalah seperti A, B, C, tapi dinamis. Oleh karena itu kita harus mengatakan bahwa sawit Indonesia itu relatif sudah berkelanjutan. Saya pinjam istilahnya Pak Profesor Bungaran Saragih, sehingga makin hari harus ada perbaikan, peningkatan, sehingga makin hari makin berkelanjutan sesuai dengan dinamika dan tuntutan di dunia internasional atau di pasar global. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, kalau kita harus menjaga keberlanjutan industri sawit, maka kembali kepada tiga hal tadi, dan yang paling penting adalah agar kita bisa menjaga keberlanjutan industri sawit. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga iklim usaha sehingga usaha sawit tetap bisa berjalan berkelanjutan. Oleh karena itu sangat relevan kehadiran Pak Gubernur Jambi hari ini, bahwa tentu kami berterima kasih atas support dukungan Pak Gubernur, sehingga khususnya di Jambi ini industri sawit berjalan dengan baik gitu ya, tanpa ada masalah-masalah yang mengganggu. Ini penting Pak Gubernur, karena iklim usaha menjadi fundamental yang paling dasar agar kita tetap bisa melakukan usaha dengan tenang. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur Jambi, karena kita semua ini pelaku usaha melihat beberapa tempat yang lain ada semacam kekurang tenangan teman-teman berusaha, ya. Misalnya di beberapa tempat ada tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh para pihak kepada usaha, ada yang melakukan hambatan-hambatan di dalam kepada perusahaan dalam menjalankan usaha. Hal-hal seperti ini menurut saya akan sangat mengganggu, ya, teman-teman pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa keberlanjutan dari industri kelapa sawit perlu diciptakan iklim usaha yang sangat kondusif, sehingga semua pelaku baik itu perusahaan maupun petani bersama-sama bisa melanjutkan menjalankan
industrinya kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Gubernur juga menyinggung sedikit mengenai resesi. Memang pemerintah beserta seluruh komponennya sekarang concern soal resesi ekonomi tahun depan. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa industri kelapa sawit harusnya bisa menjadi bagian yang berkontribusi, karena selama 2 tahun pandemi terbukti bahwa industri kelapa sawit mampu bertahan, dan oleh karena itu menghadapi resesi di tahun depan yang katanya diramalkan sangat serius, maka kami berharap bahwa industri kelapa sawit akan tetap bertahan, akan tetap bisa menjaga tenaga kerjanya, tidak terjadi PHK, sehingga daya beli karyawan dan masyarakat perkebunan kelapa sawit termasuk petani tetap terjaga. Dan ini yang menurut saya akan berkontribusi penting di dalam meminimalkan dampak dari resesi global. Sekali lagi kami mengharapkan teman-teman GAPKI cabang, khususnya cabang Jambi, untuk terus bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, untuk terus mengembangkan komunikasi sehingga segala permasalahan bisa didiskusikan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Demikian secara singkat yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gubernur, di tengah-tengah kesibukannya bisa menghadiri dan membuka acara Andalas Forum yang tahun ini diselenggarakan di Jambi, dan tuan rumahnya adalah GAPKI Jambi, Sumatera Barat